perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan. Wah, boleh nih bang yang baru. Ada promo juga nih Den. Apaan tuh bang? Demikian berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasan yang bertanda khusus. Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh. Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, Nak. Dari mencuci bisa ke tangan suci. Terima kasih sabun krim ekonomi. Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna. Yakin kamu cinta untuk. Hai Sobat Style, aku Dimas. Kamu dengerin 94,6 FM Style Radio, station for your life. Style 94,6 FM. Dengan musik terbaik hanya di 94,6 FM Style Radio Station for your life. Masih bareng Hana di Kobugi Komunitas Bangun Pagi. Nah sahabat Style, barusan kita sudah mendengarkan lagu-lagu terbaru dari K-pop ya, dari K-pop star atau idol K-pop. Tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi Hollywood. Sekarang kita mendengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi K-pop. Salah satunya yang barusan kalian dengarkan adalah NMEXX dengan judul lagunya Crescendo. Tadi juga kalian sudah mendengarkan lagu dari LE SSERAFIM dan I-LIT. Oke. Dengan judul lagunya Hana lupa, yang LE SSERAFIM itu judul lagunya kalau nggak salah Celebration. Kalau yang I-LIT itu judul lagunya It's Me ya. Oke. Tapi nih kalau misalnya tadi Hana bilang kalau di Hollywood itu mulai ingin memegang kendali lagi atas industri musik,
Dan menurut Hana untuk K-pop sendiri ini mulai berani ya, menurut Hana dari MP-MP-nya juga mereka sudah berani. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan teori konspirasi global gitu kan, Hana lihat dari video klip Lisa Serapim ini ada simbol bintang 6 gitu. Dan Hana agak kaget ya. Terus kalau misalnya Hana boleh berpendapat gitu ya, untuk MP-MP K-pop saat ini lebih mengenalkan mungkin ya, atau misalnya menampilkan visualisasi yang menurut Hana agak anomali ya, agak aneh gitu, kayak blood gitu kan, kayak sesuatu yang psikopat gitu kan, kayak sesuatu yang ya anomali lah seperti itu ya. Let's say lah waktu kita juga masih muda gitu kan. Anak masih muda ya, anak-anak yang masih di usia masih pencarian jati diri. Mungkin ketika umur SMP SMA kan memang zaman dulu juga ada namanya kayak budaya emo gitu kan, ada budaya metal. Zaman dulu kan memang musik-musik metal lagi banyak sekali, dan itu merasa keren. Mungkin untuk sama zaman sekarang yang keren itu mungkin yang tampilannya agak-agak psikopat maybe. Tapi ini agak serem ya. Setelah Hana kan maksudnya tuh kayak oke lah mengalihkan MP-MP musisi barat untuk anak Hana sendiri gitu kan, ke musisi K-pop yang mungkin ya memang busananya agak minim tapi kan tidak berbahaya. Cuman untuk sekarang Hana mikir untuk nonton MP seperti sekarang juga Hana mikir-mikir lagi lah gitu. Kalau bocil kalau ikutan nonton, mending kita cari amannya dengan, kalau misalnya ada lagu-lagu yang Hana suka dari era sekarang ya Hana carinya dengan keywordnya video lirik. Kalau enggak ya kita cari aman nonton di platform streaming musik tanpa video seperti itu. Nah, ngomong-ngomongin anomali gitu ya sahabat Sal, Hana menemukan informasi yang cukup menarik dari akun Instagram gfoxnews.id dengan dengan headline-nya apa coba headline-nya? Begini cara Mama Rika dan si Rewel memodifikasi cuaca di Timur Tengah. Jadi dalam videonya kita diperlihatkan sungai apa ya? I don't know, tapi kita diperlihatkan bahwa ada satu area yang memang sudah ditandai, terus dikelilingi semacam frekuensi ya, kalau Hana lihat itu kan, dikelilingi semacam frekuensi meskipun dari radar mungkin ya, dari sebuah radar, meskipun radarnya tidak ada di area tertentu ya, tidak ada di area tersebut. Misalnya kita mau mempengaruhi cuaca di bagian pipi nih ya sahabat-sahabat, si radarnya tuh ditempatkan di bagian mata, di bagian dagu gitu kan, jadi nggak kelihatan bahwa si pipi ini tuh sedang dimodifikasi cuacanya gitu. Jadi ditembaknya tuh dari sini shoot gitu tak. Jadi penjelasan bagaimana radar Pulse Array mencegah pembentukan awan pembawa hujan, menghancurkannya dengan memproyeksikan sejumlah besar energi 1 hingga 2 megawatt ke arah tertentu. Kalau gimana? Maksudnya gimana ya? Jadi mungkin Mama Rika sama si Rewel punya radar namanya Pulse Array ya, yang dimana dia tugasnya untuk mencegah pembentukan awan hujan di wilayah Iran yang selama ini disebutkan ya sahabat Sal, selama ini lagi hype lah ya seperti itu. Jadi Iran sudah menghancurkannya dengan dan katanya setelah penghancuran radar tersebut Iran diguyur hujan dan sungai apa gitu kembali penuh yang biasanya kering. Dan Iran juga sudah bertahun-tahun tidak hujan. Apa mungkin perang ini memang sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya, you know. Propaganda barat gitu ya. Terus apa ya, karena warga Iran sudah bertahun-tahun tidak merasakan hujan ya, Hana lihat juga dari media sosial mereka berbondong-bondong menikmati hujan meskipun itu malam hari, saking panasnya mungkin ya. Jadi si radarnya ini memproyeksikan sejumlah besar energi 1 hingga megawatt ke area tertentu. Megawatt gede lah ya,
Megawatt itu kilobyte, megawatt, terabyte, mana heula? Kalian lah pikirkan sendiri. Jadi simulasi teknologi ini menunjukkan bagaimana daya atau energi tinggi diproyeksikan ke wilayah tertentu. Misalnya wilayah Timur Tengah, contohnya Danau Jamar di Mosul, Irak. Danau ini menghilang dari peta musim panas tahun lalu. Namun sekarang seperti yang terlihat dalam video, danau ini telah kembali normal gitu. Oke. Memang sih kalau misalnya pengaturan atau manipulasi cuaca kan memang sudah ada alatnya yang dikenal HAARP gitu atau HARP gitu kan. Jadi itu bisa kayak nyuntik awan dari bawah dengan cara kalian lihat sendirilah di episode Doraemon yang mana gitu kan. Sempat ada kok kayak pembuatan hujan dan lain sebagainya, alatnya mirip seperti itu. Jadi si alatnya tuh kayak menembakkan uap-uap yang berisi garam mungkinnya ke awan agar akhirnya si awannya menurunkan hujan. Dan untuk modifikasi agar tidak terjadi hujan di daerah tertentu juga masuk akal sih kalau misalnya awannya kita ambilin, ya nggak sih? Cuman kan namanya awan itu kumaha angin ya merenya. Jadi untuk mempengaruhinya mendingan kita pakai ini radiasi ya, radiasi energi dengan frekuensi yang cukup tinggi sih ya menurut Hana. Ini mainnya frekuensi loh, dan ini menurut Hana akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya, mungkin kayak binatang, tumbuhan gitu kan, yang mungkin juga akan terpengaruh dengan ada frekuensi tersebut. Seperti halnya ada pengusir lalat, pengusir cicak, pengusir serangga dengan suara gitu loh, yang ditempelin, yang dicolokin ke stop kontak, terus nanti semut-semut gak bisa masuk. Dan itu nyata terjadi karena Hana punya ya. Jadi tiap ada nyamuk atau misalnya serangga masuk ke rumah, ya dia bertahan selama 3 jam, tapi tiba-tiba dia muter-muter di bawah, pusing-pusing ya, kelimpungan, akhirnya ya sudah log out dari dunia ini gitu. Jadi memang selain menurut Hana, selain akan mempengaruhi awan di sekitarnya dan keanekaan ragam hayati di bumi juga, ini masuk akal sih gitu ya. Karena menurut Hana frekuensi suara aja bisa mempengaruhi binatang biar dia meninggoy gitu kan. Dan mungkin awan juga bisa dipengaruhi ya sama frekuensi seperti ini. Meskipun kata Google ya, kalau kalian cari ya, cari penjelasannya di Google karena mereka pro Amerika. Ada pro Amerika, jadi si AI-nya juga membela diri gitu kan. Hana menyertakan keyword dengan tulisan cara Amerika memodifikasi cuaca di Iran. Jadi berdasarkan laporan dan klaim yang beredar, katanya hingga April 2026 tuduhan mengenai Amerika Serikat memodifikasi cuaca di Iran berkaitan dengan dugaan pencurian awan atau rekayasa kekeringan yang diklaim terungkap setelah Iran menghancurkan beberapa sistem radar. Jadi, teknik pencurian awan, narasi yang beredar menyebutkan bahwa Amerika seringkali bekerja sama si rewel menggunakan teknologi untuk mencegah awan hujan masuk ke wilayah Iran, menyebabkan kekeringan parah selama bertahun-tahun. Dugaan penggunaan radar juga dilaporkan dicurigai gitu kan. Dan teknologi geoteknik untuk manipulasi formasi awan di atmosfer juga curiga digunakan. Jadi kenapa 2 poin ini diyakini masyarakat? Karena perubahan pasca penghancuran radar ya. Jadi beberapa klaim menyebutkan bahwa cuaca di Iran membaik secara drastis mengalami hujan lebat dan salju setelah Iran menghancurkan sistem radar yang diduga milik Amerika Serikat. Dan ada juga teori HARP yang tadi Hana sebutkan, yang dimana beberapa pihak mengaitkan dugaan perang cuaca ini dengan teknologi HARP, atau iya berarti teknologinya masih sama ya, HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Jadi konteks secara teknisnya adalah modifikasi cuaca umumnya dilakukan dengan cloud seeding atau penyemaian awan menggunakan bahan seperti perak iodia
iodida atau garam. Namun laporan DW menekankan bahwa cloud seeding tidak bisa menciptakan hujan dari langit yang benar-benar cerah. Oke, kalau cloud seeding mungkin ya harus ada awannya dulu baru kita suntik. Tapi kalau misalnya awan biru, ya kumaha gitu kan. Kita harus nembak awan yang mana gitu kan. Gak mungkin kan bapak awan harus ya. Hooray ya sahabat sel. Dan tanggapan resmi dari pihak Amerika sendiri atau lembaga sains internasional mengenai tuduhan ini tidak dikomentari. Oke, jadi kalau kata Google sih masih diperdebatkan validitas ilmiahnya. Tapi menurut Hana ini mungkin ya karena hewan-hewan di rumah aja bisa kita modifikasi biar dia tidak masuk ke rumah. Jadi awan juga mungkin bisa dicuri ya, dibetot gitu kan biar gak masuk wilayah tertentu. Oke sahabat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.39, jadi sepertinya Hana harus pamit dari Kobugi edisi 2 Mei 2026. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan barusan akan menjadi informasi terakhir yang Hana sampaikan hari ini. Dan Hana akan kembali siaran Jumat depan di acara Stylenesia dari jam 10 sampai jam 1 siang. Dan akan kembali siaran di Kobugi Sabtu paginya di jam 7 dan hingga jam 10 pagi. Terima kasih ya sahabat saya yang sudah mendengarkan Hana dari tadi sampai detik ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, banyak balelol, banyak informasi yang kurang berkenan. Dan semoga siaran ini bermanfaat, menambahkan insight, menambahkan informasi, atau sedikit menghibur. Terima kasih sekali lagi, Hana signing out. See you next time and bye-bye. The shadow of your heart. Siarannya guys. Jadi nih guys, katanya memang musik itu banyak digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi generasi muda dengan menampilkan visual-visual yang kalau zaman dulu kan ya, menampilkan visual-visual seperti kissing gitu kan, meromantisasi hubungan suami istri dalam video klip. Ibaratnya memang banyak sih, Hana lihat juga viewsnya di YouTube yang nonton banyak. Mungkin dalam artian mereka ingin menonton film dalam situs yang legal kali ya, seperti itu. Jadi memang di media barat seperti itu kan, jadi ditampilkanlah visual-visual orang kissing gitu kan. Menampilkan juga aktivitas suami istri yang seharusnya tidak ditampilkan gitu kan. Dulu awalnya tabu tapi sekarang kayak biasa aja, ya nggak sih? Karena itulah niat mereka, ingin kita memandang bahwa hal itu biasa aja, bahwa hal itu tuh normal gitu kan. Dan yang tidak
menormalisasi hal seperti itu tuh disebutnya tuh anaknya cupu gitu kan ya. Ya saat ini kan di Indonesia juga ibaratnya anak muda zaman sekarang yang beberapa kali Hana lihat di media sosial dari komentar dari isu-isu yang seperti itu, mereka menormalisasi gitu. Dan kenapa sih hal itu tuh bisa kita terima jika kita menontonnya terus-menerus atau melihatnya terus-menerus? Karena for your information, dan kalian bisa cari sendiri sumbernya dimanapun atau referensinya dimanapun, otak kita tuh benar-benar bisa dibohongi ya, benar-benar bisa dibohongi. Otak sendiri itu bisa dibohongi. Ibaratnya kayak kamu sedang berada dalam hubungan yang toksik gitu kan. Kita berupaya membohongi diri sendiri bahwa enggak kok nanti dia juga bakal berubah, enggak kok mungkin dia hanya hilaf gitu kan, enggak kok selama ini dia baik kok, kayak gitu ya. Cuman ya namanya juga manusia ya ada emosinya dan lain sebagainya. Itu tuh upaya secara gak langsung kita tuh sedang berupaya membohongi otak kita sendiri, sehingga akhirnya kita terjebak dalam lingkungan toksik tersebut dan tidak bisa keluar karena merasa bahwa tubuh kita, saraf-saraf kita menganggap hal itu tuh wajar. Ya sama gitu kan, ketika musik-musik video atau misalnya visual-visual yang ditampilkan di dunia digital itu anomali, tabu gitu kan, menyimpang gitu kan. Kalau misalnya terus-menerus kita saksikan, kita lihat, lama-lama otak kita memandang hal itu wajar gitu loh. Dan dari dokter sendiri ya, setahu Hana ada istilahnya tuh, kalau misalnya kita ngunyah makanan minimal tuh harus 23 kali gitu, 23 kali kunyahan dalam satu suap itu. Karena apa? Karena biar kita nggak makan terlalu banyak, seperti itu. Jadi dengan kita mengunyah lama, kita tuh sedang membohongi otak, menipu otak sendiri bahwa kita tuh udah makan yang banyak, sehingga ini tuh bagus untuk orang-orang yang sedang diet ya. Jadi ibaratnya tuh mereka merasa seolah-olah kenyang duluan, padahal cuman ngunyahnya aja lebih lama gitu. Jadi ibaratnya tuh tubuh kita tertipu, ibaratnya otak kita tertipu, dan otak kita mempengaruhi tubuh bahwa kita sudah kenyang, padahal kita hanya makan sedikit dengan kunyahan yang lebih lama, lebih banyak ya, bukan makan yang lebih banyak tapi kunyahan yang lebih banyak. Jadi memang seperti itu. Jadi yang Hana lihat untuk industri Amerika sendiri, Indo Hollywood ya, musiknya, mereka itu memang menggencarkan untuk mempromosikan hal-hal menyimpang secara gender ya, di musik videonya, agar anak-anak atau di kartun atau misalnya di hiburan anak-anak lainnya, agar mungkin mereka terpapar hal negatif sejak dini. Jadi kalau kalian sebagai orang tua lebih baik skip. Aku punya terapis yang pernah menyarankan bahwa untuk menghindari hal tersebut, kita mending ngedownload aja, mending kita modal beli flashdisk dengan, atau misalnya hardware ya, apa harddisk 1 terabyte gitu kan. Kita download video-video yang positif, kita masukin harddisk itu, kita colok ke TV gitu kan, kita colok ke handphone pakai OTG gitu kan, sehingga anak-anak tidak akan mengakses YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu lebih aman, dan kita sendiri yang pilih mana konten yang bermanfaat buat anak. Jadi itu saran yang menurut Hana bisa diterapkan buat anak-anak kita ya. Terus dari industri K-pop sendiri ya, karena menurut Hana lagu-lagunya justru kayaknya lebih beragam mereka daripada Hollywood ya. Mungkin Hana juga tidak sedang mendalami musik-musik Hollywood, jadi menurut Hana yang Hollywood itu kayak lagunya kayak keneh gitu, gitu keneh, beatnya gitu keneh gitu kan. Kayak ibaratnya tuh kayak yang ngebeatnya jedang-jedug lagi gitu kan. Jadi Hana beberapa tahun kebelakang pindah haluan ke musik K-pop, karena menurut Hana di sana lebih beragam, hayo gitu kan. Si beatnya teh gitu kan, apalagi ketika keluar New Jeans itu kan suatu new retro yang menyegarkan ya di tengah
lagu-lagu jedag-jedug. Terus Hana juga mulai doyan nih sama musik-musik Indonesia gitu. Misalnya kayak Mario Ciklau gitu kan, kayak musisi-musisi zaman sekarang di Indonesia yang mau menciptakan musiknya sendiri gitu kan, masih mau nulis lirik sendiri dan lain sebagainya. Dan Hana juga mulai meninggalkan industri musik dari Hollywood dan mulai mendalami Indonesia dan hip hop karena ya bosen gitu sama lagu-lagu mereka. Cuman untuk sekarang Hana melihat juga di industri musik hip hop mereka mulai menampilkan visualisasi psikopat, darah gitu kan, disturbing, hal-hal disturbing yang menurut Hana nggak layak ya ditonton sama anak-anak gitu kan. Yang tadi Hana bilang, sekali lagi kita tidak bisa bohong ya bahwa sekarang anak megang HP itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Jadi karena kita tidak bisa mengontrol apa yang akan orang lain bagikan, jadi kita harus mengontrol handphone yang dipegangnya gitu kan, isinya kalau bisa nggak usah connect internet ya nggak usah gitu kan. Ya tampilkanlah konten-konten yang menurut kita memang aman buat mereka, karena Hana sendiri sadar ya ketika anak kecil terpapar hal yang seperti itu perilakunya jadi berubah gitu kan. Ketika dia terlalu lama main game, terlalu lama nonton short, kesabarannya tuh jadi tipis rambut di belah 7 gitu kan. Jadi lebih agresif, lebih galak gitu kan. Beda halnya kalau misalnya anak-anak dia main keluar panas-panasan, grounding, main tanah, anaknya tuh lebih happy gitu kan, makannya lebih lahap, tidurnya juga lebih nyenyak gitu. Jadi gimana ya, jadi untuk industri hip hop sendiri musiknya menurut Hana udah mulai menampilkan hal-hal yang anomali, disturbing seperti itu. Yang menurut Hana masih aman saat ini adalah JYP. Dan terus kalau misalnya Hana boleh berpendapat ya, karena kebetulan mungkinnya Hana juga bekerja di industri radio, dimana harus nyari-nyari referensi lagu, dan kebetulan Hana sukanya nyarinya lewat YouTube ya, kan sekalian tuh nonton video klipnya dan lain sebagainya. Terus yang Hana lihat video klip atau musik-musik zaman dahulu tuh bagus ya. Video klipnya juga tanpa menampilkan tanpa harus meromantisasi hal sensual gitu kan, tanpa harus tadi tuh ngomong naon sih, tanpa harus meromantisasi pengeksposan tubuh perempuan, tanpa harus meromantisasi aktivitas seksual dalam video klip gitu kan. Laku-laku aja kok gitu, maksudnya tuh musiknya laku-laku aja. Terus Hana juga mendengarkan dari lagunya kayak beda aja gitu. Kalau misalnya kita dengar lagu zaman sekarang kan cepet bosan. Terus menurut Hana lagu-lagunya juga beberapa ya, mungkin yang beberapa, banyak kok yang bagus gitu kan, beberapa bikin kayak merasa kita tuh kayak mempengaruhi psikologis kita nggak sih. Tapi kalau musik-musik zaman dulu memang mempengaruhi psikologis tapi secara positif. Ya artikan sendiri lah ya, kalau musik zaman dulu tuh kayak ibaratnya kita dengarkan memotivasi gitu kan, bikin kita lebih semangat, bikin kita beda lah ya, energi yang kita dengarkan, yang kita dengarnya juga beda gitu kan. Lagu-lagu zaman sekarang juga ada banyak, cuman mungkin Hana kurang referensi gitu. Terus dari yang Hana lihat gitu kan, ada musik-musik bagus nih yang tentang motivasi gitu kan, ditampilkan dengan video klip yang memotivasi juga. Itu viewersnya banyak dan lebih apa ya kita katakan, lebih everlasting gitu. Jadi pendengarnya tuh setiap tahun ada terus gitu kan. Lain halnya dengan musik bagus dengan visualisasi yang meromantisasi seksualitas, itu ya mentok aja gitu kan, cuma segitu gitu kan. Karena memang aktivitas seksual kan kalau misalnya kita tonton, katanya ya, Hana sih enggak ya kalau misalnya kita tonton ini menurut riset ya, yang kita tonton itu ibaratnya
manusia tuh mencari kepuasan ya. Kalau misalnya dia sudah terpapar dengan satu blue film itu, mereka ya udah nggak akan mau nonton lagi, tapi mereka nyari sesuatu tontonan yang lebih ekstrim dari itu gitu. Jadi di musik video juga untuk visual-visual yang menurut Hana agak-agak vulgar, katakan seperti itu ya. Yang agak-agak vulgar itu ditontonnya ya udah sebatas ketika mereka lagi hype aja gitu kan, kesini ya udah gitu kan, mereka juga bosan mungkin menginginkan sesuatu yang lebih ekstrim. Nah, untuk Hana sendiri agak jijik ya nontonnya. Lebih baik kalau lagunya bagus tapi menampilkan visual yang vulgar, Hana lebih memilih untuk nonton video liriknya, atau misalnya nonton dari akun lain lah ya, yang memfasilitasi kita untuk menonton musik dengan video lirik gitu. Tapi ya sekali lagi, untuk musik-musik yang bagus dengan tampilan visual yang tidak menampilkan visual yang vulgar, anomali dan lain sebagainya, itu tuh kayak ramai aja gitu tiap tahun. Dan kalian boleh survei sendiri ke YouTube ya, ke akun-akun musisi besar. Itu kayak mereka suka aja gitu kan, karena ya mungkin karena kita sudah bosan ya dengan dicekoki hal-hal yang kurang pantas. Jadi kita merasa seger lagi gitu melihat sesuatu yang normal gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang anomali, disturbing, vulgar dalam satu video klip, kan ada di bagian otak kita katanya yang merasa sensasi guilty pleasure gitu kan. Jadi ibaratnya kesenangan tapi yang bikin kita menyesal gitu, dan itu pun gak bisa kita tolak tuh. Jadi kita merasa bersalah pada diri sendiri, dan itu kurang baik. Beda halnya kalau misalnya kita menonton suatu musik video dengan visualisasi yang normal, nyaman, kita juga tidak akan merasa yang namanya sensasi guilty pleasure yang tadi Hana sampaikan. Jadi mulai sekarang Hana juga udah nggak mau tuh nonton isu-isu tentang kekerasan kebawaan kepada anak di bawah umur. Hana udah tidak mau menonton hal itu karena takut ya. Pertama karena kita orang tua, terus yang kedua Hana tidak ingin menormalisasi hal yang itu gitu kan. Untuk siaran sendiri Hana tidak ingin membawakan berita-berita yang membahas tentang penyimpangan gitu kan, antar manusia yang saling menyakiti gitu kan, atau misalnya hal-hal anomali yang mungkin lucu ya dianggapnya sama anak zaman sekarang. Hana tidak mau gitu kan, karena takutnya dengan kita sounding terus jadi hal itu biasa. Jadi kita Hana lebih suka membawakan topik yang kemanusiaan, lingkungan, teknologi gitu kan, kebercandaan sekalian. Biar apa? Karena Hana ini orangnya percaya karma ya. Sangat percaya karma. Jadi kalau misalnya kita mempengaruhi orang lain, anak orang lain secara jelek, Hana takut di masa depan juga ada yang berbuat hal yang sama gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau bertindak itu, Hana selalu mikir 2 kali, ini bikin orang gak nyaman gak gitu kan. Gue sendiri kalau digituin sama orang lain nyaman gak. Terus yang kedua, kalau anak gue sendiri yang digituin sama orang lain gue suka gak gitu. Jadi ibaratnya investasi kebaikan. Seperti itu, udah lah ya, takutnya lama-lama jadi fake. Kita akhiri dulu live streamingnya karena siarannya juga sudah selesai dan Eke lapar. Thank you for watching. Kita siaran lagi minggu depan ya, hari Jumat. Jangan ditonton karena ini dokumentasi pribadi ya, niatnya